Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil PowerPoint kami yang berjudul Struktur Organisasi, yang terdiri dari anggotanya saya sendiri, Nanda Tantika Yolanda, ada Adelia Tasya Nabila, dan Siti Musrifa. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang struktur organisasi. Struktur organisasi adalah suatu diagram yang menggambarkan rantai perintah, hubungan, pekerjaan, tanggung jawab, rentang kendali, dan pimpinan organisasi yang berfungsi sebagai kerangka kerja dan tugas pekerjaan yang dibagi, dikelompokkan, dan dikoordinasi secara formal. Struktur organisasi menunjukkan alur perintah yang mengindikasikan jabatan pekerjaan yang harus dipertanggungjawabkan oleh masing-masing tipe karyawan. Struktur organisasi menggambarkan kerangka dan susunan hubungan di antara fungsi, bagian atau posisi, juga menunjukkan hierarki organisasi dan struktur sebagai wadah untuk menjalankan wewenang, tanggung jawab, dan sistem pelaporan terhadap atasan, dan pada akhirnya memberikan stabilitas dan kontinuitas yang memungkinkan organisasi tetap hidup walaupun orang datang dan pergi, serta pengkoordinasian hubungan dengan lingkungan. Lalu selanjutnya itu ada unsur-unsur struktur organisasi. Unsur-unsur struktur organisasi itu dibagi menjadi 4 unsur utama. Yang pertama itu ada spesialisasi aktivitas atau specialization of activities, yaitu mengacu pada spesialisasi tugas-tugas individual dan kelompok kerja dalam organisasi atau pembagian kerja, dan pengaturan tugas tersebut menjadi satuan-satuan kerja atau departementasi. Di dalam sebuah organisasi pembagian tugas, pekerjaan adalah keharusan mutlak. Tanpa itu, kemungkinan terjadinya tumpang tindih sangat besar. Pembagian tugas pekerjaan pada akhirnya akan menghasilkan departemen-departemen terkecil dalam organisasi, merupakan dasar yang digunakan untuk mengelompokkan sejumlah pekerjaan menjadi satu kelompok. Lalu yang kedua itu ada standarisasi aktivitas atau standardization of activities, yaitu merupakan prosedur yang digunakan organisasi untuk menjamin kelayakdugaan atau predictability aktivitasnya. Menstandarisasi berarti menjadikan kegiatan pekerjaan seragam dan taat azas. Lalu yang ketiga itu ada koordinasi aktivitas atau coordination of activities, yaitu proses dalam mengintegrasikan seluruh aktivitas dan fungsi-fungsi suborganisasi dari berbagai departemen atau bagian dalam organisasi untuk menciptakan keserasian gerak langkah unit-unit yang ada dalam pencapaian tujuan organisasi secara efektif dan efisien. Lalu yang terakhir itu ada sentralisasi dan desentralisasi pengambilan keputusan atau centralization and decentralization of decision making, yaitu pengambilan keputusan mengacu pada lokasi otoritas pengambilan keputusan. Dalam struktur organisasi yang disentralisasi, keputusan diambil pada tingkat tinggi oleh manajer puncak atau bahkan oleh seorang saja. Dalam struktur yang didesentralisasikan, gaya pengambilan keputusan dibagi di antara para bawahan pada hierarki manajemen menengah dan bawah. Selanjutnya itu ada jenis-jenis struktur organisasi. Dapat diklasifikasikan dalam 3 jenis. Yang pertama itu struktur organisasi berdasarkan fungsi, yaitu jenis ini menggabungkan semua orang yang terlibat dalam suatu kegiatan atau beberapa kegiatan terkait menjadi satu bagian. Sebagai contoh, yaitu sebuah organisasi dibagi berdasarkan fungsi bila mempunyai bagian-bagian produksi, pemasaran, dan penjualan yang secara terpisah. Lalu yang kedua itu ada struktur organisasi berdasarkan produk atau pasar, yaitu struktur organisasi yang mengumpulkan dalam satu unit kerja semua yang terlibat dalam produksi dan pemasaran dari sebuah produk atau kelompok produk yang terkait dan berhubungan dengan tipe pelanggan tertentu. Lalu yang terakhir itu ada struktur organisasi matriks.
Pada struktur organisasi matrik terdapat dua jenis struktur yang berjalan secara serempak. Bagian fungsional tetap permanen atau memiliki wewenang atas pelaksanaan standar profesional unit mereka. Sementara tim-tim proyek diciptakan sejauh dibutuhkan untuk menjalankan program-program khusus. Anggota tim diambil dari berbagai bagian fungsional dan melapor kepada manajer proyek yang bertanggung jawab atas tim kerja. Baiklah, selanjutnya akan dijelaskan oleh Siti Musrifah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Musrifah akan melanjutkan penjelasan dari Nanda Tantika, yaitu mengenai bentuk-bentuk struktur organisasi. Yang pertama yaitu ada bentuk organisasi lini, garis, atau komando. Organisasi lini, garis, atau komando adalah suatu bentuk organisasi di mana pelimpahan wewenang langsung secara vertikal dan sepenuhnya dari pimpinan terhadap bawahannya. Bentuk dari organisasi ini sendiri juga disebut bentuk lurus atau bentuk jalur, yang mana bentuk ini dianggap paling tua dan digunakan secara luas dan menyeluruh. Pada masa perkembangan industri pertama kalinya, bahkan digunakan sampai saat ini. Adapun ciri-ciri dari organisasi lini, garis, atau komando yang pertama yaitu hubungan antara atasan dan juga bawahan masih bersifat langsung dengan satu garis wewenang. Yang kedua, jumlah karyawan sedikit, tidak terlalu banyak, hanya ada beberapa bagian saja. Yang ketiga, pemilik modal merupakan pimpinan tertinggi. Yang keempat, struktur organisasi sederhana dan stabil. Yang kedua yaitu ada bentuk organisasi fungsional. Bentuk organisasi fungsional yaitu suatu bentuk organisasi di mana kekuasaan pimpinan dilimpahkan kepada para pejabat yang memimpin satuan di bawahnya dalam satuan bidang pekerjaan tertentu. Adapun ciri-ciri dari organisasi fungsional, yang pertama, organisasinya kecil. Yang kedua, di dalamnya terdapat kelompok-kelompok kerja staf ahli. Yang ketiga, spesialisasi dalam pelaksanaan tugas. Yang keempat, target yang hendak dicapai jelas dan pasti. Yang kelima, pengawasan dilakukan secara ketat. Selanjutnya, yang ketiga yaitu bentuk organisasi lini dan staf. Organisasi lini dan staf adalah kombinasi dari organisasi lini garis dengan organisasi fungsional. Pelimpahan wewenang dalam organisasi ini berlangsung secara vertikal dari seorang atasan pimpinan hingga pimpinan di bawahnya. Tugas para staf yang terdapat pada gambar tersebut adalah untuk membantu memberikan pemikiran, nasihat, ataupun beberapa saran, informasi, dan pelayanan kepada pimpinan sebagai bahan pertimbangan untuk menetapkan suatu keputusan ataupun kebijakan. Adapun ciri-ciri dari organisasi lini dan staf, yang pertama, hubungan atasan dan bawahan tidak seluruhnya secara langsung. Yang kedua, jumlah karyawannya cukup banyak. Yang ketiga, organisasinya cukup besar. Ada dua kelompok kerja dalam organisasi sehingga ditekankan adanya spesialisasi. Yang pertama yaitu personel lini, yang kedua yaitu personel staf. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Adelia Tasya Nabila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adelia Tasya Nabila. Saya akan melanjutkan presentasi sebelumnya, yaitu selanjutnya mengenai struktur dari bentuk, fungsi, dan lini. Pada bentuk dan fungsi lini ini, pemimpin itu membutuhkan kepala bagian atau subunit untuk memberikan keputusan dan menerima tugas dari bawahannya. Nah, pada contoh berikut itu ada dosen manajemen, akuntansi, dan studi pembangunan. Nah, itu akan menyerahkan hasil tugasnya kepada kepala bagian administrasi keuangan dan BAK. Nah, yang berikutnya akan saya bahas yaitu mengenai bentuk dari struktur lini, staf, dan fungsional. Nah, pada bentuk struktur ini itu merupakan gabungan dari lini dan staf,
lini dan fungsional, dan juga staf dan fungsional. Nah, pada struktur berikut dapat dilihat jelas bahwa garis full itu merupakan garis wewenang. Nah, garis putus-putus itu merupakan fungsional, wewenang fungsional. Nah, kalau garis putus-putus terus memiliki bayangan, itu merupakan garis wewenang dari staf. Oke, selanjutnya saya akan membahas mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi struktur organisasi. Nah, itu ada 6. Yang pertama adalah pembagian kerja atau division of work. Pada pembagian kerja, perusahaan itu wajib memberikan tugas pada masing-masing karyawannya sesuai dengan minat dan bakatnya. Jadi harus dibagi pekerjaan supaya tetap dapat berjalan dengan lancar dan mencapai tujuan bersama. Nah, yang kedua itu adalah determentalisasi. Nah, itu adalah mengelompokkan sesuai divisi. Nah, misalnya ada seseorang yang bekerja di bagian administrasi keuangan. Nah, berarti pegawai-pegawai yang memiliki kemampuan bidang itu dikelompokkan semuanya sesuai dengan satu divisi. Oke, selanjutnya yang ketiga yaitu adalah ada hierarki. Nah, hierarki itu yaitu mengurutkan tingkatan dari atas ke bawah. Ini bertujuan untuk memberikan otoritas dan bertujuan untuk memberikan tanggung jawab jika ada kegiatan tertentu. Misalnya, apabila karyawan pada tingkat bawah diberikan tugas, maka dia melapor ke tingkat atas untuk melapor hasil kegiatannya, dan ke tingkat atas itu yang bertanggung jawab mengenai kegiatan tersebut. Yang selanjutnya yaitu adalah koordinasi. Nah, koordinasi ini untuk menggabungkan semua aktivitas dari determentalisasi yang sebelumnya berbeda itu digabungkan untuk mencapai tujuan secara efektif. Selanjutnya yaitu adalah rentang manajemen. Rentang manajemen ini sangat penting dalam sebuah organisasi karena rentang kendali menentukan jumlah tingkatan dari seorang manajer yang dimiliki organisasi. Nah, untuk memilih pedoman rentang yang sesuai mempertimbangkan faktor-faktor yang berkaitan dengan situasi, bawahan, dan manajer. Itu agar bisa dapat berjalan dengan baik. Yang selanjutnya itu adalah kesatuan perintah. Nah, kesatuan perintah ini adalah perintah dari atasan ke bawahan itu harus sesuai dan dijalankan dengan baik. Sekian presentasi dari kelompok 1. Saya ucapkan terima kasih. Maaf jika ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.